Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Para asatidzah dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pengajar di MBS Pleret yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan bahasan kita, pelajaran kita berkaitan dengan akidah. Alhamdulillah Anda sekalian sudah memegang buku kedua dari rangkaian 3 buku ini. Bagi yang alumni Gontor pasti sudah puas belajar ini, meskipun saya yakin pengulangan itu tidak ada ruginya sama sekali, karena selain memantapkan itu, pertambahan umur dan pengalaman hidup itu membuat insight-nya, ya, pandangannya itu bisa lebih kaya, sehingga ketika bertemu dengan teks yang serupa itu pemaknaannya bisa lebih mendalam. Lebih-lebih ketika nyantri dulu mungkin sembari tidur, kelupaan gitu kan ya. Ya, dan modus-modus yang lainnya. Nah, adapun insya Allah kita akan mulai menggunakan buku itu pekan depan, karena itu bahasanya tentang rukun iman. Sementara di buku ini yang fokus bahasanya tentang Allah Subhanahu wa taala, serta bahasan tentang satu tambahan bahasan itu tentang wala bara, loyalitas dan anti loyalitas. Itu sebetulnya adalah pendetilan dari bahasan iman kepada Allah serta konsekuensi. Jadi bahasan tentang tauhid itu adalah pendetilan dari bahasan tentang Allah atau iman kepada Allah di buku itu, sedangkan bahasan wala bara itu adalah konsekuensi dari iman secara umum. Adapun di bagian awal buku ini ada satu hal lagi yang mungkin perlu kami sampaikan sebelum kita pindah ke buku itu. Di antaranya adalah pengantar umum yang biasanya ada dalam kajian akidah atau studi akidah. Ini yang tampaknya saya lupa untuk menyampaikan. Saya kemarin menganggap masih ada di buku ini. Ternyata ada di kitab yang lain, karangan Ibrahim Buraikon. Itu ada di sana, ternyata saya baru sadar. Tapi akan saya coba sampaikan lisan. Yang pertama adalah bahasan akidah itu namanya bermacam-macam. Ya. Dibedakan antara akidah sebagai sesuatu yang melekat di dalam hati kita dan sudah mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, dengan ilmu atau teori-teori yang kita pelajari untuk menguatkan kelekatan tersebut. Ini 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah akidah sebagai bagian dari keseluruhan diri kita, sedangkan yang kedua adalah ilmu yang kita pelajari untuk menguatkan hal yang pertama tadi. Nah, sebagai yang pertama, sebagai sesuatu yang melekat dengan diri kita, akidah itu disebut macam-macam, ya. Kadang disebut tauhid, kadang disebut sebagai iman, kadang disebut sebagai akidah. Yang kemudian kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa bermakna keimanan ataupun keyakinan, begitu. Masing-masing kata tadi sebetulnya pendetilannya berbeda-beda, tetapi seringkali penggunaan satu kata itu sudah bermaksud untuk makna yang lainnya. Ya, seperti di dalam penggunaan kata di dalam Al-Quran, ya, seperti kata Islam dan iman di dalam Al-Quran itu kan ketika satu digunakan dia bermaksud juga yang lainnya. Jika dikatakan Islam berarti di bahasan iman itu masuk. Ketika dikatakan iman maka Islam itu masuk. Tetapi ketika digunakan bersamaan berarti maknanya berbeda. Kata bir dan takwa itu juga begitu dalam Al-Quran. Kata bir itu yang merujuk kepada makna takwa. Kata takwa itu juga merujuk kepada makna bir. Tapi begitu dia digunakan bersamaan, al-bir wa taqwa,
maka maknanya berbeda. Perbedaannya bagaimana? Nah, misalkan ya, ini sekedar sebagai percontohan, kata albir dan takwa itu ketika digunakan bersamaan, albir itu merujuk kepada kebaikan lahiriah. Jadi ekspresinya dan aspek-aspek fisikal dari tindakan kita itu disebut albir ketika dibersamakan dengan kata takwa. Sedangkan kata takwa itu ketika tadi dibersamakan dengan kata albir, dia merujuk kepada kebaikan batiniyah, kebaikan dari aspek batin kita. Nah, berkaitan dengan bahasan tentang aspek-aspek batiniyah ini, saudara sekalian, kita ada di usia yang sudah harus fokus di situ. Mungkin kalau bagi yang latar belakangnya bukan pesantren, masih perlu untuk ya sedikit membenahi lah bahasan tentang hal-hal yang lahiriah berkaitan dengan cara wudhu, cara sholat. Tetapi ketika usia sudah matang seperti ini ya, apalagi yang sudah menikah, punya anak begitu, sudah mulai paham tentang bahasan-bahasan tentang a'malul qulub, amal-amal hati, atau al-a'mal al-batiniyah, amal-amal batin, itu sudah harus paham. Kalau Imam Ghazali di dalam Ihya itu di jilid kedua dan di jilid ketiga dan keempat itu, beliau secara tegas itu membagi bahasan yang jilid 3 itu dengan al-muhlikat. Al-muhlikat itu artinya adalah hal-hal yang membinasakan. Hal-hal yang membinasakan itu apa? Banyak sekali. Kedengkian kita. Jadi itu kalau beliau gunakan analisis begitu, jiwa kita ini, jiwa manusia itu kan bertingkat. Manusia itu punya jiwa nabati. Jiwa nabati ini berbeda dengan ricis nabati ya. Itu makanan anak-anak pondok itu. Jiwa nabati itu adalah jiwa tumbuhan yang membuat kita menyerap nutrisi, bertumbuh, berkembang. Itu jiwa nabati dalam diri kita. Nah, di atasnya kita juga punya jiwa hewani, jiwa hewan. Jiwa hewan itu yang membuat kita mampu untuk mempersepsi, mencerap dunia di luar diri kita dan meresponnya. Nah, di antara hal yang membuat, di antara daya yang mengiringi jiwa hewani itu adalah syahwaniyah dan ghadabiyah. Syahwat dan ghadab. Hasrat dan amarah. Hasrat dan amarah. Nah, masing-masingnya itu nanti menghasilkan watak-watak yang bisa membinasakan kita. Marah itu turunannya seperti marah, dengki, dendam, benci, intimidasi. Itu adalah turunan dari jiwa binatang pada aspek ghadabiyah atau amarah tadi. Tapi kalau syahwat, terjemahan kita mungkin yang lebih enak biar beda dengan bahasa Arabnya adalah hasrat, itu yang kemudian membuat akhlak-akhlak buruk seperti cinta dunia, dunia itu kan kemudian turunannya banyak. Harta, kedudukan, popularitas, kemudian syahwat perut, syahwat kemaluan, itu muhlikat. Asalnya semua itu ada pada diri kita, itu agar kita hidup. Tetapi ketika kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan binasa karena salah satu atau lebih sebab-sebab yang dihasilkan oleh dua hal itu tadi. Berapa banyak orang itu yang hidup hanya untuk menyimpan dendam? Berapa banyak orang itu yang hidup hanya sekedar untuk melampiaskan hasratnya pada kemaluan? Berapa banyak orang yang demi mendapatkan popularitas itu melakukan apapun, kalau perlu mati deh itu. Berapa banyak kan yang kasus adik-adik kita yang sempat di daerah Jawa Barat itu kan, dia demi konten itu kan menyetop truk yang sedang melaju kencang ya, yang akhirnya kemudian mungkin karena sudah berkali-kali sopir truknya juga sudah mangkal begitu, akhirnya tabrak langsung aja, dan yang ada yang ketabrak, ada yang terlindas begitu. Ini kan menyedihkan sekali. Adik-adik kita
Ya, apalagi ketika kemudian syahwat itu bertumbuh. Ya, hari ini kan media kita itu kan menjebak kita ke sana ya. Hari ini zaman yang disebut sebagai postmodern ini intinya adalah syahwat itu dikobarkan dan kita diprovokasi untuk melampiaskan semua syahwat kita. Ya, media kita itu bekerja dengan prinsip-prinsip itu. Nanti kalau dalam kajian budaya itu luar biasa ulasannya, tapi faktanya memang begitu. Tapi di sisi yang lain, orang-orang politik itu menguasai ghadabiyah kita. Jadi kalau pemain ekonomi itu memanipulasi diri kita melalui syahwat kita, iklan-iklan itu kan nggak ada yang waras ya. Coba bisa sebutkan ke saya iklan yang waras ada nggak? Semua iklan itu mengandung manipulasi. Dan dia mengandung dorongan-dorongan agar kita membelinya meskipun kita tidak membutuhkannya. Ya. Sementara pemain politik itu menguasai ghadabiyah kita. Kita diprovokasi tentang PKI sehingga kemudian kita marah. Ketika kita marah, akal kita nggak sehat, maka kemudian ketika kita di-drive untuk tindakan-tindakan tertentu, ya sudah, gampang saja. Kemarahan yang terus berkobar itu menghilangkan akal. Ketika hilang akal, maka kita mudah dikuasai, dikendalikan. Nah itu. Nah, mencermati amal-amal batin ini penting karena ada banyak pembinasa. Tapi ada juga di kitab keempatnya Imam Ghazali membahas tentang al-munjiyat. Jamak dari munjiyah. Nah, munjiyah ini bukan tokoh Aisyah generasi awal ya. Didikannya Kiai Dahlan ya. Jadi kalau generasi awal itu kan jadi keluarganya Lurah Hashim itu kan ada Kiai Fahrudin ya. Tapi bukan Fahrudin yang kakeknya Pak AR ya. Bukan yang bapaknya Pak AR, tapi Fahrudin yang Kauman, bukan Fahrudin Pakualaman begitu. Kalau bapaknya Pak AR itu Fahrudin yang Pakualaman. Nah, ini Fahrudin yang tokoh Sarekat Islam yang kalau sudah menghimpun massa itu kayak 212 itu terrealisasi itu pada masa itu. Selain Suryo Pranoto kawannya yang merupakan adiknya Ki Hajar Dewantoro itu. Nah, Fahrudin ini punya adik namanya Suja. Suja itu yang membuat PKU Muhammadiyah yang pernah diketawakan orang banyak dan Kiai Dahlan tidak peduli dan terus meyakinkan Suja bahwa dia bisa melakukannya. Jadi koordinasi haji termasuk pendirian PKU Muhammadiyah itu di tangan Suja ini. Lalu adiknya Fahrudin dan Suja itu pasti yang paling terkenal yang ketiga ini. Namanya Ki Hajar Dewantoro, Ki Bagus Hadikusumo. Dia tidak menggunakan kiai tapi menggunakan ki seperti Ki Hajar. Nah, tiga orang ini punya adik namanya Munjiyah, pernah jadi ketua PPA Aisyah ya, sama Badilah. Itu adalah murid-muridnya Kiai Dahlan. Jadi satu keluarga ini mayoritasnya murid Kiai Dahlan semua. Makanya kalau kita bahas Muhammadiyah itu pasti ada keluarga Lurah Hashim. Ini orang penting ini, bahwa otaknya Muhammadiyah itu orang-orang ini. Jadi gampangnya Kiai Dahlan itu menginspirasi orang-orang ini untuk berbuat sedemikian rupa dan luar biasa. Nah, Munjiyah itu namanya diambil dari salah satunya adalah kitabnya. Jadi Ihya itu kan 4 jilid ya. Nah, jilid keempat itu namanya Munjiyah, hal-hal yang menyelamatkan. Nah, hal-hal yang menyelamatkan itu intinya bukan pada yang lahiriah juga. Jadi kalau yang membinasakan itu adalah hal-hal yang batiniyah, yang menyelamatkan juga hal-hal yang batiniyah. Keikhlasan itu. Ibadah mau ribuan rakaat pun kalau kita kehilangan ikhlas, naudzubillah, itu hilang. Kemudian salamatus sodr ya, selamatnya hati dari dendam, benci. Itu amal batin. Apalagi istiqdad lil maut ya, perhatian kepada kematian, itu amal batin. Bahkan kalau kita mau jujur, bisa jadi Muhammadiyah kita ini besar itu bukan karena orang PP-nya pintar-pintar begitu. Tapi karena orang-orang rantingnya itu mereka ikhlas, bersih hatinya. Di Muhammadiyah itu kan modelnya kan bukan inisiasi di atas kan,
Tapi orang yang di bawah punya apa, kasihkan, berikan, lupakan. Orang Muhammadiyah kan punya watak begitu kan, lakukan, berikan, lupakan. Sehingga kemudian gara-gara sering dilupakan itu kita jadi nggak tahu iki lemah di sing kei sapa lali. Di Muhammadiyah kebersihan hati itulah yang saya husnudon, entah husnudon entah suudon ini, itulah yang membuat Muhammadiyah ini bisa melewati 1 abad. Bukan karena orang-orang di pusat itu pintar-pintar. Nah, di antara bagian penting dari amal batin itu ya bahasan akidah ini. Nah, akidah itu tadi sebagai sesuatu yang melekat dengan diri, kadang disebut tauhid, kadang disebut iman, kadang disebut akidah ya. Itu asalnya penekanannya beda-beda. Tauhid itu fokusnya ada pada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Yang kalau kemudian nanti dihubungkan dengan iman, dia adalah rukun iman pertama. Nah, jadi kalau makna tauhid itu disempitkan, itu fokusnya ada pada rukun iman yang pertama. Tapi kalau diluaskan, ya mencakup rukun iman yang 6 itu. Ya, jadi kalau kita katakan ya, buku ini tuh hanya fokus bahasan rukun iman yang pertama. Kalau itu rukun iman 1 sampai 6 itu di situ itu. Nah, karena kita berkepentingan untuk fokus pada globalnya dahulu, kita fokus ke sana dahulu. Selain karena bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, itu buku itu menguntungkan karena ada harokatnya. Yang ini buku awal malah tidak ada harokatnya, sehingga bagi yang awal-awal kurang nikmat lah ya. Karena kita juga ingin agar kita itu terbiasa dengan teks-teks Arab, karena itu bahasa kita kan, itu bahasa. Saya masih ingat ketika Katut acaranya PP Tarjih itu ada diskusi dengan Jasir Audah. Mungkin yang alumni UIN, UAD yang aktivis itu pasti tahulah nama Jasir Audah ini. Jasir Audah ini pemikir yang muda, belum terlalu tua kan, mungkin umurnya baru 50-an tahun, dan track recordnya juga bagus. Bisa dibilang kajian kontemporer tentang makosid itu dialah tokohnya. Dia punya kantor di Inggris, di Amerika begitu. Nah, Jasir ini ternyata sempat di Jogja itu mungkin hampir 2 bulanan begitu. Nah, kita nggak tahu. Nah, Tarjih tahu begitu, terus kemudian mengundang beliau. Nah, kemudian ketika mau acara itu beliau tanya dahulu. Dia tanya bahasa Inggris begitu, dia bilang, di sini siapa yang bisa bahasa Arab begitu. Nah, terus kemudian karena orang Tarjih semua kan, atau mayoritas Tarjih bilang ya semua bisa, ya sudah. Saya mengatakan ya sudah, kita berbahasa Arab karena itu bahasa agama kita. Kalau Anda cari di YouTube tuh bahasa Inggrisnya Jasir tuh enak sekali karena memang fluent ya, jadi memang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris orang barat itu. Tapi dia kemudian bahasa kita bahasa Arab. Itu bahasa agama kita. Bahasa Inggris adalah bahasa misi. Bahasa misi itu maksudnya adalah bahasa dakwah. Ya, jadi karangan-karangan tentang Islam itu ada kebutuhan mendesak untuk dibahasakan ke dalam bahasa Inggris karena dia punya pengaruh luas gitu. Nah, maka kemudian berinteraksi dengan teks Arab ini penting kita untuk mengenalkan kepada kita sama Muslim untuk terbiasa dengan teks-teks Arab yang untuk kepentingan keilmuan. Nah, tadi tauhid itu fokusnya kepada Allah kalau maknanya sempit. Kalau diperluas, ya bisa mencakup rukun iman yang 6, bahkan bisa sampai kemudian akidah sebagai keseluruhan keyakinan yang mempengaruhi pikiran dan perasaan kita itu juga disebut sebagai tauhid, itu begitu. Tapi kalau sebagai sebuah ilmu, ya itu namanya juga beragam gitu ya. Sebagai sebuah ilmu tuh namanya bermacam-macam. Ya, dia kadang disebut sebagai ilmu tauhid, tapi nggak ada bahasan ilmu iman tuh nggak ada. Ya, karena memang dimensinya dia sangat lekat sebagai keyakinan, bukan sebagai bahasan begitu. Ada bahasan ilmu tauhid, ada bahasan yang nyebutnya sebagai ilmu akidah. Jadi kalau jadi mata pelajaran itu namanya bukan akidah, pelajarannya apa? Akidah bukan, ilmu akidah. Tetapi memang tidak benar juga kalau kemudian akidah hanya dibatasi ilmu. Makanya kemudian kenapa kita juga belajar akidah itu juga betul-betul meluangkan waktu itu, karena kita berharap bahwa ketika belajar akidah itu tidak hanya sekedar jadi informasi, tapi secara perlahan itu ya tadi menjadi cara kita berpikir dan berperasaan tadi.
Nah, itu kita kesana kepentingannya. Nah, ilmu akidah. Nah, kadang juga disebut sebagai ilmu usuluddin. Usuluddin itu adalah istilah lain dari akidah sebetulnya. Usuluddin. Termasuk kemudian kadang disebut sebagai sunnah dalam makna sempit. Jadi sunnah itu dalam makna sempit itu bisa bermakna bahasan akidah. Seperti kitab sunnahnya Al-Barbahari itu bahasannya akidah. Nah, ini sebagai sebuah wawasan ya. Itu jadi sunnahnya Al-Barbahari itu misalkan itu maknanya akidah. Termasuk kata syariah dalam makna sempit itu bisa bermakna akidah, bukan bermakna hukum malahan. Seperti kitabnya Al-Ajurri itu dia nyebutnya asy-syariah, tapi maksudnya akidah. Itu bisa. Termasuk kemudian yang bisa jadi bahan baku hantam itu bahan baku hantam. Ini kan di Facebook ini kan menjadi agak naik harkat dan martabatnya begitu, karena menjadi media perdebatan ilmu yang meskipun kadang-kadang komennya juga nyebai gitulah ya, nyinyir yang nggak ada habisnya itu. Sebenarnya kan kalau kita mau fair ya, akal dengan akal kan enak ya, sampaikan saja, dibantah ya. Nah itu menggunakan istilah ilmu kalam ya, ilmu kalam ya. Meskipun kata kalam ini dulu oleh sebagian ulama dijadikan bahan ecek-ecekan begitu ya. Orang ahlul kalam itu banyak ngomongnya sehingga sedikit ibadahnya. Itu ada fenomena seperti itu dahulu. Karena orang-orang ahlul kalam ini suka berdebat itu, dan perdebatan itu, nah ini juga saya ingin mewarning ya, hindari perdebatan yang tidak perlu. Kalaupun harus berdebat itu, kepentingannya adalah agar kita menjalankan tugas kita menyampaikan informasi yang benar, dan kita memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk menerima hal tersebut biar dia mencerna. Meskipun kemudian pemikiran itu penting ya, saya dan teman-teman punya yayasan namanya Bentala Tamadun Nusantara begitu. Dia fokusnya seawal tentang pemikiran, diawasi oleh Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi begitu. Dan semua acara kami sejak 2 tahun yang lalu ya semua pemikiran aja. Tapi kalau kemudian kita bicara iman, itu separuhnya pikiran, separuhnya itu perasaan. Sehingga meskipun kita itu canggih di dalam berargumentasi sekalipun, seringkali orang itu menerima sebuah pendapat itu bukan karena argumentasinya canggih, tapi kemudian ada kesan-kesan positif yang dia dapatkan. Makanya kalau ada orang debat cuman modal gontok-gontokan, baku hantam begitu, itu alamat orangnya akan malah semakin mengeras, semakin kekeh dengan pendapatnya. Itu dia. Karena prinsip dasar itu nggak pernah hilang ya. Manusia itu meskipun dia makhluk berakal, faktanya mereka seringkali bertingkah sangat emosional. Memilih pilihan gagasan pun seringkali bukan karena semata-mata pernyataannya benar atau salah, tetapi karena secara emosional dia cocok. Gitu. Nah, makanya kemudian ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa ilmu kalam itu penting di dalam melatih cara kita berargumen tentang keyakinan kita, tapi jangan dianggap bahwa itu sesuatu yang berdiri sendiri ketika ingin menyampaikan hidayah pada orang. Sehingga kalau kemudian Anda mau berdebat dengan orang begitu ya, kan orang kan memang ada hobi berdebat gitu ya, sebagian orang itu siapkan pikiran dan perasaan bersamaan. Kalau Anda hanya modal pikiran dan gontok-gontokan, orang nggak akan peduli dengan sebagus apapun argumentasi Anda. Tapi kalau kemudian hanya modal perasaan, ya juga berarti kan nggak ada argumen kan. Itu juga problem. Nah itu dia. Itu sebagai ini bisa masuk ke dalam mukaddimahnya ya, mukaddimah bahasan akidah itu di situ. Lalu kemudian mungkin bahasan terakhir yang kita ambil dari buku ini berkaitan dengan al-inhiraf. Nah, itu nanti bahasan di jilid ketiga. Jadi jilid ketiga itu tema spesifiknya itu adalah al-inhirafat
fil hayah al-basyariyah, berbagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan manusia. Nah, karena memang setan itu berkepentingan ya, setan yang usianya sudah ribuan tahun itu berkepentingan untuk menyesatkan kita. La ughwiyannaka. Ya, jadi betul-betul berkepentingan untuk menyesatkan kita, untuk membuat kita ini menyimpang. Dan penyimpangan-penyimpangan itu, saudara sekalian, ada kata-kata teknisnya ya. Nah, kata-kata teknis ini tolong hati-hati. Kata-kata teknis itu, kalau Ibnu Taimiyah mengistilahkan al-asma wal ahkam. Nama itu punya konsekuensi hukum. Maka hati-hati di dalam misalkan mengatakan ini, tolong, dan harus hati-hati di dalam menggunakan bentukannya ya. Kafir dengan kufur itu satu akar kata, tapi status hukumnya beda. Ya. Syirik dengan musyrik itu satu akar, tapi ini untuk dua hal yang berbeda. Satu hukum berkaitan dengan orangnya, satu berkaitan dengan perbuatannya. Nah, nanti ketika kemudian kita gunakan dalam bahasa Indonesia pun, itu kita juga harus memilih kata-kata yang tepat. Makanya kalau kemudian tidak tahu caranya, mending jangan dulu. Karena salah memberikan status itu berbahaya. Nah, misalkan, wah itu orang tuh kafir tuh, dengan mengatakan bahwa perbuatan itu kufur, itu beda. Ya. Perbuatan orang itu, misalkan kita menemukan ada orang ya, misalkan inisialnya AA begitu. Kalau dia buat komentar di media sosial tuh jelek semua tentang Islam tuh, nggak ada bagus-bagusnya belas. Saya nggak perlu sebut namanya ya, Anda sudah tahu itu. Meskipun kemudian belakangan akunnya di-banned, hilang akunnya. Nah, itu beda ketika kita mengatakan bahwa perbuatannya itu nifak atau kemunafikan dengan mengatakan dia orangnya munafik, itu beda. Karena ingat, mengatakan orang itu musyrik, munafik, fasik, itu adalah turunan dari yang namanya takfir atau mengkafirkan. Nah, salah mengkafirkan itu sama dengan tuduhan itu balik ke kita. Makanya kemudian kita harus hati-hati. Jadi inhirafat tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi, itu ada bentukan-bentukannya. Nah, bentukan-bentukan itu ada namanya. Nah, nama-nama itu juga ada kemudian nama bagi pelakunya. Nah, itu puncaknya namanya takfir, memberikan status kufur ataupun kafir begitu. Nah, salah melakukannya itu balik ke kita. Makanya sebagian ulama itu sampai kemudian lebih baik bermudah-mudah menganggap orang mukmin daripada bermudah-mudah menganggap orang kafir. Itu harus hati-hati. Nah, makanya kalau dalam bahasan inhirafat itu nanti kita bedakan antara syirik dengan musyrik. Lalu syiriknya pun dibedakan antara besar dengan kecil dengan tersembunyi. Lalu kafir juga begitu, antara kekufurannya atau kufur dengan kafirnya. Lalu kufurnya dibedakan antara besar dengan kecil. Nanti kemudian nifak atau kemunafikan juga begitu, antara pelakunya dengan perbuatannya, lalu yang besar dengan yang kecil. Nah, ini bagian dari keimanan. Tentu tujuan pokoknya bukanlah untuk menghukumi orang, karena yang harus digarisbawahi. Tujuan pokoknya bukan untuk melabeli orang, tetapi untuk menjaga diri kita agar tidak jatuh ke dalamnya. Nah, berkaitan dengan inhiraf ini di sini dikatakan wal inhiraf anil aqidah as-sahihah lahu asbab tajibu ma'rifatuha min ahammiha. Jadi penyimpangan berkaitan dengan akidah sahihah itu punya sebab-sebab yang kita harus tahu mengenai hal itu. Umar bin Khattab itu kan punya ungkapan yang luar biasa kan. Kami dulu adalah orang-orang yang merasakan jahiliyah. Sehingga Umar itu betul-betul menghargai iman. Jadi ketika Umar bin Khattab itu mau masuk ke Yerusalem,
dia itu kan naik keledai. Nah, keledainya itu pun yang parah adalah ketika sudah mau masuk gerbang Yerusalem, dia itu posisinya sedang menuntun keledainya dan bukan sedang di atas keledainya. Yang di atas keledainya itu adalah pembantunya. Nah, itu ada yang komentar, Anda ini gampangannya adalah nggak gagah kalau naik keledai. Ya kalau Umar bin Khattab naik keledai itu kan kayak Adere naik motor pitung kan. Ya kan? Itu kan wagu. Nah, Umar nggak suka dengan ungkapan begitu itu. Dia bodo amat itu. Dan Umar itu modelnya kalau ada sesuatu yang nggak pas itu ya langsung belak-belakan aja mengatakan itu nggak boleh itu. Maka dia mengatakan karena yang mengucapkan itu adalah Abdurrahman Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau mengatakan untung yang ngomong kamu. Ya kalau enggak tempeleng juga sama Umar kan sebenarnya gitu tempelengnya. Itu kan Umar kan begitu, sensitivitasnya kan tinggi. Nah, tapi di antara kalimatnya apa masalahnya? Umar itu mengatakan kita itu dulu dihinakan oleh Allah sebab kejahiliahan kita. Dan kita Allah muliakan, itu telah Allah muliakan dengan sebab keislaman kita. Maka jangan mencari kebanggaan selain dari itu. Ini luar biasa. Ini jadi gengsi itu selain jangan dituruti, yang kedua harus diperhatikan dia tuh berkaitan dengan apa. Ini penting sekali. Bahkan ada sebuah syair, ya, sebagian mengatakan ini syair ini diucapkan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan Umar bin Khattab. Itu menunjukkan kebanggaan itu. Kalimatnya itu begini, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abadan antali kama uhib fawaffiqani ila ma tuhib. Kafani izzan, cukuplah bagiku keperkasaan, antakuna li rabban, engkau sebagai Tuhanku. Jadi, cukuplah keperkasaan itu dengan engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Wa kafani fahran an akuna laka abdan, dan cukuplah bagiku kebanggaan aku sebagai hambamu ya Allah. Antali kama uhib, engkau sebagaimana yang aku cintai. Fawaffiqni ila ma tuhib, maka tuntun aku pada apa yang engkau cintai. Bahasan cinta itu bahasan iman. Makanya kalau kemudian mencintai sesuatu itu melampaui batas, itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Nah, kita harus hati-hati. Bahkan, nah ini laki dan perempuan ini harus berlatih ya, bahwa kue sesuk nek tak tinggal kudu siap, itu harus berlatih begitu. Jadi termasuk kemudian kalau yang laki-laki nikah lagi itu harus siap, bukan karena apa-apa. Ini jangan bercanda, saya tidak sedang bercanda. Saya tidak sedang berbicara tentang janda, itu bukan. Maksudnya begini loh, jangan sampai perempuan itu bersandar kepada suaminya. Salah satu pelajaran tentang perempuan yang paling mengagumkan adalah seorang perempuan bernama Hajar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ditinggalkannya Hajar ini di sebuah padang gurun yang tandus. Dan diriwayatkan bahwa saat itu Hajar bertanya, kenapa kamu tinggalkan kami? Kan itu sampai berkali-kali kan? Dan Ibrahim tidak bisa menjawabnya. Hingga kemudian Hajar bertanya, apakah ini dari Tuhanmu? Maka kemudian Ibrahim mengatakan ya. Maka kemudian kita temukan dengan di dalam Al-Quran ayatnya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itu penting itu. Jadi mencintai laki perempuan itu normal saja, tapi jangan sampai kebersandaran itu sangat besar sampai tawakal kita diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya meskipun kita juga punya bercandaan ya, bagi Anda yang bersandar kepada selain Allah, ya bersandar pada tembok-tembok itu, nah ini nggak ada hubungannya. Nah itu ya, itu begitu. Anak itu
ini loh agama saya bangga dengan keislaman saya. Ya saya boleh nakal itu, tapi kalau kamu ngina agama saya, ya kita kelahi itu. gitu loh. Kita pengen begitu gitu. Nah, ini kan bagus itu. Dia punya izzah. Dia punya izzah itu. Ini penting. Nah, capaian-capaian, nah di antara hal penting yang perlu disampaikan kepada adik-adik kita itu ya tentang besarnya peradaban kita. Saya pribadi itu ketika sudah lepas SD itu kan ya namanya anak-anak kan nggak tahu Muhammadiyah NU ya, cuman katanya NU kunut, Muhammadiyah enggak gitu aja kan. Nah bagi orang yang tidak sekolah di sekolah Muhammadiyah itu kan menjadi Muhammadiyah itu kan sesuatu yang nggak tahu prosedur teknisnya gimana. Ya, apalagi saya TK pondoknya awalnya pondok NU, SD-nya Muhammadiyah Sapen saat itu, tapi kemudian dioper ke Condong Catur begitu. SMP-nya negeri, SMA-nya negeri. Nah, itu menjadi Muhammadiyah itu bukan sesuatu yang apalagi saat itu kan kalau kita tidak mendapatkan didampingi orang yang mengkader itu kan bagi kita kan bodo amat kan. Entah Muhammadiyah NU nggak ada urusan gitu kan. Yang penting bahagia aja. Kan begitu. Nah, itu kan masa mengambang kan memang begitu kan. Nah, tapi ya mungkin kalau kemudian belakangan bergaulnya dengan teman-teman mu'alimin terus diajak, ya mbok ngewangi pemuda Muhammadiyah Pirabasan, ya wes ayolah. Nah, memori lama itu menjadi penting. Nah, saya masih ingat ketika SD itu saya punya ustadz, punya guru kemuhammadiyahan, itu namanya Pak Solihin. Mungkin ada yang tahu ya. Namanya sama. Karena Pak Solihin ini beliau dulu kepala sekolah SD Muhammadiyah Condong Catur. Itu kerjaannya kalau ke Muhammadiyah itu cerita dengan semangat. Saya sampai sekarang tuh masih teringat. Bagaimana Muhammadiyah itu bukan sebuah dalam narasi beliau ya. Ya Muhammadiyah itu ya kamu berislam gitu. Kamu berislam, kamu berkomitmen, ya sudah itulah Muhammadiyah. Gitu. Nah, kita punya kepentingan agar adik-adik kita itu bangga dengan keislamannya melalui cerita-cerita kita. Makanya salah satu keterampilan yang nggak bisa ditawar dari seorang guru itu adalah bercerita. Bahasa kasarnya dobos itu. Lingkaran pertama yang saya dampingi itu rata-rata di UGM, itu anak SMA 4 dulu, 5 orang. 4 orang di UGM, 1 di UNY. Itu saya punya bahasa gini. Nah ini yang punya bahasa ini kerja di Bank BNI Syariah Pusat apa ya. Dia bilang, kami tuh tahu, kami tuh dulu cuma didobosi sama jenengan toh Mas. Emang iya. Tapi kok kami merasa kok butuh untuk didobosi ya gitu. Tapi ini sebenarnya prinsip umum. Itulah kenapa kemudian Quran itu menyajikan banyak cerita. Nah, keterampilan bercerita itu menurut saya adalah kompetensi dasar guru yang nggak bisa ditawar. Bahkan andaikan Anda guru matematika. Ada anak SMA 1 tuh, namanya siapa tuh, lupa saya. Di blognya itu dia bisa membuat matematika itu seperti cerita. Pinter tenan anaknya. Bahkan kalau nggak salah ketika lulus SMA 1 dia saya punya beasiswa ke Jepang tapi nggak boleh berangkat aja sama ibunya. Itu. Tapi kemampuan intinya pada cerita. Quran itu cerita. Bahkan kalau kita lihat surat Yusuf kan, nahnu naqussu 'alaika. Ya kan? Ini kan kami bercerita kepada kalian, kepadamu itu. Ahsanal qasasi, sebaik-baik cerita. Nah, itu dia. Ini penting. Nah, karena kalau kita tidak punya cerita tentang siapa kita, agama kita, peradaban kita, adik-adik kita sudah melihat Instagram yang menyajikan kemewahan duniawi yang buat mereka menganggap bahwa berislam itu nggak penting, nggak ada nilainya. Ini yang kita harus cari cara betul untuk menunjukkan hal itu. Nah, ghaflah itu karena dia dia terpesona ada sesuatu yang tersaji. Maka memberikan sajian alternatif itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian 2 poin terakhir sebelum kita tutup, termasuk yang membuat menyimpang itu apa? Inhiraful walidaini. Penyimpangan kedua orang tua. Nah, inilah dia. Kemudian kita yang sudah mulai menjadi orang tua, entah dengan anak 1 atau 2 itu jangan sampai luput di satu hal, yaitu tentang keislaman kaitannya dengan akidah gitu ya. Nah, itu. Kalau nanti kemudian realitas ekonominya tidak bisa menyekolahkan anak tinggi-tinggi, itu belakangan lah.
Karena yang ditanyakan oleh Nabi kita kepada anaknya adalah ma ta'buduna min ba'di. Bukan ma ta'kuluna, ma ta'maluna min ba'di, bukan. Kewajiban orang tua itu sebelum nafkah itu adalah mengajarkan akidah, bukan memberikan nafkah. Nah, ini kemudian masyarakat industri membuat orang tua itu hanya fokus pada persoalan nafkah material, bukan pada pendidikan. Pernah dengar hadis tentang kedurhakaan orang tua pada anak nggak? Nah, ini yang harus kita juga ingatkan untuk pendidik. Yang bisa durhaka bukan hanya anak, orang tua bisa durhaka. Dari riwayat Umar bin Khattab, ini bukan hadis dari Nabi, bahkan kisahnya Umar. Ketika Umar jadi khalifah itu ada seorang bapak-bapak mengadu. Saya mau lapor anak saya itu, loh kenapa anakmu? Dia durhaka pada saya. Lah kenapa? Bla 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 bla. Kemudian anaknya dipanggil. Kamu durhaka sama bapakmu ya? Terus kemudian dia mungkin karena dia pintar ya, dia tanya, wahai Umar begitu, apakah orang tua juga bisa durhaka gitu? Ya bisa. Gimana itu? Ya ketika tidak memilih pasangan yang baik. Ini bapak ini kan, ini para bapak nih, denger gitu, kita yang bapak-bapak aja. Tapi yang mama juga jangan kemudian sekedar mengamini itu salahnya bapaknya sendiri itu, jangan itu. Jadi tidak memilih pasangan yang baik, tidak memberikan nama yang baik, tidak mengajarkan agama. Bukan persoalan ekonomi kan berarti kan? Memilih pasangan, memberi nama, kemudian mendidik. Lalu disampaikan, yaitu masalahnya bapak saya. Bapak saya itu sebelum saya durhaka, dia durhaka duluan. Dia nyari istri sembarangan, kan dari kalangan budak yang yang kemudian dihamili begitu. Ngasih nama saya pun jelek, saya lupa namanya apa, yang sebagian ada yang mengatakan artinya itu kecoa itu apa ya, lupa saya namanya. Terus kemudian satu lagi, bapak saya nggak pernah ngajari saya agama. Nah ini penyimpangan anak itu bisa dimulai dari penyimpangan orang tua. Terakhir adalah ihjamu wasail ta'lim wal i'lam an adai muhimmatihima. Nah ini dia, kita harus fair bahwa adik-adik kita itu lebih banyak dididik oleh media sosial dibandingkan oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu kalau nggak hati-hati, tapi ini tentu bukan mekanisme luaran, bukan salah kita ya. Karena kita sebetulnya begini, jadi secara kementerian itu sudah betul pendidikan dan kebudayaan. Nah, kalau Kementerian Kebudayaan itu bekerja secara serius, itu seharusnya dia punya hak untuk mengendalikan KPI, Komisi Penyiaran. Dan Komisi Penyiaran punya hak untuk memotong film apapun. Dan termasuk iklan-iklan jelas yang nggak masuk akal itulah ya. Ya kan? Nah, faktanya semuanya tunduk di hadapan para pemodal. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Lebih-lebih ketika kemudian media sosial itu tidak dikendalikan ya, karena negara kan nggak tahu kanalnya juga kan, maka kemudian apa yang terjadi? Anak-anak kita, adik kita itu dididik lebih banyak oleh media sosial dibandingkan oleh kita. Dia bersekolah sekedar status sosial aja, karena koncoku sekolah, aku melu sekolah, kan begitu. Tapi yang dia konsumsi untuk mengenyangkan pikirannya itu media sosial. Nah ini dia yang menjadi problem. Jadi memang kita harus fair untuk mengatakan kalau pendidikan kita itu arahnya semata-mata capaian akademis, itu naif sekali karena persoalan manusia ini sudah kacau. Maka hal yang andai kan beginilah, bahwa begini, apalagi mohon maaf ya, kita harus fair. Saya bersyukur ketika pertama kali menjadi guru formal itu mengajar di SMA Muga. SMA Muga itu antara pertanyaan dengan jawaban itu bisa bainas sama wa sumur. Antara langit dengan sumur itu. Apa hukum sholat berjamaah itu? Saya tanya gini, apa rukun sholat itu? Jawabannya itu wajib Pak, sunnah Pak. Opo iki sing salah sing takon iki. Dan Anda bisa bayangkan di dalam banyak kasus sekolah-sekolah dasar Muhammadiyah itu sekolah favorit atau dia seperti alternatif terbaik di pedalaman, di pelosok daripada sekolah Kristen kan itu. Tapi kalau di tingkat menengah SMP SMA Muhammadiyah itu betul-betul seperti penyelamat dari anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri atau dari sekolah favorit yang mahal. Itu bisa menjadi alternatif betul.
atau Kristen-Kristen yang menyediakan beasiswa, kan itu. Nah, akhirnya karena situasi dan keluarganya, mohon maaf sekali ya, dalam banyak kasus keluarganya tidak baik-baik saja. Makanya sampai kemudian sebagian guru itu logikanya luar biasa, mbangane rakopen yang omah mes mending sekolah. Nah, itu yang, nah Anda bisa bayangkan nggak di Muga ini, baru kasus Muga ya, yang menurut saya luar biasa itu. Ada anak nggak UTS itu didatangi ke rumahnya, dibawakan soalnya. Jadi kan luar biasa. Karena kalau dia sampai nggak sekolah, nggak jelas nanti anak ini. Nah, itu dia. Nah, dalam situasi seperti itu kita memang berkepentingan ya menyelamatkan adik-adik kita. Ya, dan yang bisa melakukannya sekarang adalah ketika rumah pun bobol, ya sekolah. Maka kemudian tinggal bagaimana yang kemudian kita mencari alternatifnya adalah, apalagi dalam konteks pondok begini nih, bagaimana sekolah itu, apalagi pondok gitu ya, tidak hanya sekedar melindungi siswanya, tapi juga guru-gurunya dari persoalan-persoalan tadi itu. Karena sebagian guru itu ada yang all out betul ngajarnya, sampai kemudian anaknya di rumah tidak terdampingi secara baik. Nah, ini yang kemudian kita harus bersiasat betul. Ini situasi kebudayaan memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ya itulah bahasan kita pada siang hari ini ya, bentuk. Jadi ada dua pokok besar tadi, yaitu tentang pengantar bahasan akidah berkaitan dengan struktur ini ya, apa namanya, nama-namanya, istilah-istilahnya, penekanannya, dan yang kedua adalah penyebab penyimpangan manusia. Insyaallah pekan depan kita masuk ke buku biru itu, sembari tadi ya kita berbagi cerita tentang berbagai persoalan di sekitar kita yang ya memang ya at-tarbiyah jihad itu, atau bukan hanya sekedar ibadah ya, at-tarbiyah itu jihad. Proses kita mendidik ini betul-betul jihad fisabilillah. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.